wife is turned into a pillar of salt for disobeying God. The Lord, He is. Thou is God. Thou is God. Tell Lord Artur's messenger. I have the secret. I've taken away your strength, Samson. Call on your God, Samson. This woman, Herodias, is the wife of your brother Philip, and Philip lives, Tetrarch in Iturea. It is written, I have seen thine adulteries and thine abominations. Woe unto them! Wilt thou not be made clean? Send back this woman to your brother. Repent! How can you allow this slander to continue? I want the head of John the Baptist. Have tasted and seen, yet questioned it all, still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go.
Salam Bapak Ibu semua, kita masuk dalam bulan Mei 2025 dan sepanjang bulan Mei kita akan belajar seri khotbah baru, yaitu seri khotbah tentang wanita-wanita penghancur dalam Alkitab. Hari ini saya akan memulainya dengan istri Lot, seorang perempuan yang menukar keselamatan kekalnya dengan daya tarik dunia ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar lebih jauh kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberi inspirasi bagi tiap-tiap penulis Alkitab untuk memberikan kami petunjuk, memberikan kami pelajaran dari orang-orang yang tidak terduga, tidak tersangka, bahkan dari wanita-wanita yang hidup dalam kejahatan, yang memberikan pelajaran berharga untuk kami untuk tidak melewati jalan yang sama. Hamba berdoa supaya kebenaran sepanjang bulan Mei ini, secara khusus hari ini bicara tentang istri Lot, sungguh memberkati, membuka mata kami, dan membawa kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berkatilah kebenaran firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, ada sebuah quotes, kutipan yang terkenal tentang kekuatan semua wanita di dunia, yang bunyinya demikian, saya bacakan untuk kita. Apapun yang kau berikan kepada seorang wanita, dia akan melipat gandakannya. Jika kau memberinya sperma, dia akan memberimu bayi. Jika kau memberinya rumah, dia akan memberimu tempat tinggal. Jika kau memberinya bahan makanan, dia akan memberimu makanan. Jika kau memberinya senyuman, dia akan memberimu hatinya. Jika kamu memberikan kasih, dia akan melipat gandakannya dengan memberikan rumah tangga yang bahagia. Ya, jadi jika kau memberinya tipu daya, bersiaplah untuk menerima banyak sekali tipu daya. Jika kamu memberinya tekanan, dia akan memberikan stres dan depresi bagi kamu. Jika kamu memberinya kemarahan, dia akan melipat gandakannya menjadi emosi yang tidak terkontrol, gerutuan, dan berbagai kekacauan. Bapak Ibu, itulah kekuatan seorang wanita. Memang seperti itulah Tuhan menciptakan wanita dengan kekuatan yang luar biasa sebagai penolong bagi laki-laki. Nah, selama bulan Mei ini kita akan belajar bagaimana kekuatan seorang wanita dapat dipakai Tuhan luar biasa bagi pekerjaan perluasan kerajaan Allah. Namun sebaliknya, kekuatan wanita ini dapat dipakai oleh iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan negara, menghancurkan dunia ini melalui kekuatannya. Nah, selama bulan Mei ini kita tidak akan belajar dari wanita-wanita yang saleh, tapi kita akan belajar dari wanita-wanita yang memberi diri mereka dipakai iblis dan menjadi penghancur dalam lingkungannya, dalam negaranya, dalam keluarganya, dalam masyarakat, bahkan dalam gereja. Saya akan memulainya dengan istri Lot. Nah, saya ingin membaca bagi kita dua bagian firman Tuhan, satu-satunya bagian yang menuliskan tentang istri Lot. Yang pertama diambil dari Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Bagian yang kedua, Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Bapak Ibu, hanya dua bagian firman Tuhan ini yang bicara tentang istri Lot, tidak banyak informasi. Tapi mari kita melihat latar belakang yang terjadi dalam Kejadian pasal 19 yang bicara tentang Sodom dan Gomora, penghancuran Sodom dan Gomora, dan bicara tentang istri Lot. Dan Lukas pasal 32 yang mengutip perkataan Tuhan Yesus yang sangat singkat, ingatlah akan istri Lot. Kita akan melihat latar belakangnya sebelum kita mempelajari tentang siapa istri Lot. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah merasa, wow, kota Sodom dan Gomora tuh kok bisa ya? Kok bisa kota itu dihancurkan? Sejahat apa sih mereka? Sampai seperti apa sih kota itu begitu jahatnya, begitu dosanya, sampai Tuhan harus menghancurkannya dengan belerang api dari langit. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar atau pernah baca tentang Dancing Boy Afghanistan. Saya ingin Bapak Ibu lihat video ini sebentar. میریم اگه اون بچه پیدا میکنیم که با وزن برابر باشه 12-13 ساله باشه خوبش باشه. 12 13 ساله باشه. 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 خوبش باشه. 12 13 س
باز شبانه هم کتیمو شما میباشه. بله میگیم نه مادر و پدرش میگیم که ما شاگرد تربیت میکنیم. باز اونا اجازه میدن؟ بله چی وعده چیزی وعده میکنیم؟ ایسا میتیم. برای میری؟ تو ششو میباشی؟ ایره شاگرد میگیرم نگاه میکنم. اینا را از وقت میشناختی؟ نه نه. Bapak Ibu sudah lihat video itu ya? Kata orang, jika Anda dilahirkan sebagai laki-laki dan menjadi warga negara Afghanistan dan tinggal di Afghanistan, maka Anda adalah laki-laki paling malang di seluruh dunia ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena rupanya kemiskinan di tengah-tengah Afghanistan ini membuat orang menjual anak laki-laki mereka, bukan anak perempuan, yang berumur sekitar 9-12 tahun itu dijual, dan anak ini harus dancing, menari di antara begitu banyak kaum laki-laki, dan sesudah dia dancing, orang-orang laki-laki ini akan berkumpul dan bertarung untuk memperebutkan siapa yang berhak mendapatkan anak laki-laki itu. Siapa yang menang akan membawa pulang anak laki-laki ini sebagai budak seksnya. Dan Bapak Ibu, ketika anak ini besar, kebanyakan dari mereka menjadi pelacur laki-laki, menjadi budak seks. Dan ini merupakan hal yang wajar di Afghanistan, Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang sadis, sesuatu yang kejam. Sama sekali tidak. Mereka merasa ini bagian yang merupakan budaya dari negara mereka. Itulah sebabnya kalau kita membaca kisah Sodom dan Gomora, harusnya kita tidak kaget. Kenapa? Karena itu telah menjadi bagian dari budaya mereka. Bukan sekedar dosa yang menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati sesama, tapi sudah menjadi bagian hidup mereka, budaya mereka. Nah, Bapak Ibu bayangkan di tengah-tengah Sodom dan Gomora, homoseksualitas dianggap sebagai hal yang wajar, hal yang lumrah. Pedofilia, pemerkosaan terhadap anak-anak kecil dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja, bukan sebagai dosa. Sebagai hal yang menyenangkan untuk mereka. Nah, karena kejahatan kedua kota ini, begitu banyak orang berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengar doa mereka dan memikirkan untuk menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Tapi yang menjadi masalah adalah Abraham meminta kepada Tuhan, berdoa syafaat kepada Tuhan, agar hukuman itu kalau bisa dibatalkan. Kalau ada 100 orang benar bagaimana Tuhan? Kalau ada 90 orang benar bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, tidak akan aku hukum kota itu. Tapi ternyata turun-turun sampai 10 orang. Ternyata tidak lebih dari 10 orang. Kurang dari 10 orang Bapak Ibu. Jumlah orang benar di kota itu. Karena itu kota itu tetap harus ditunggang balikan. Tetap harus dibakar. Nah, kalau kita lihat Lukas pasal 17 ayat 20-36. Bagian yang saya kutip dari perkataan Tuhan Yesus tadi. Bagian ini dilatar belakangi oleh pertanyaan orang Farisi kepada Tuhan Yesus tentang kapan kerajaan Allah akan datang. Kapan kedatangan Tuhan kembali? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hari itu akan datang dengan tiba-tiba. Bicara soal waktu, Tuhan katakan, oh hari itu akan datang dengan tiba-tiba. Sama seperti kilat memancar dari ujung satu ke ujung lainnya. Tapi bicara soal tanda, Tuhan Yesus memberikan tanda yang bagi saya jelas. Yaitu apa? Tuhan Yesus katakan hari itu akan datang ketika keadaan dunia sama dengan apa yang terjadi pada masa Nuh dan pada masa Lot. Artinya kejahatan begitu banyaknya. Apa kesamaan dunia yang terjadi ketika Nuh hidup? Ketika Lot hidup? Dan ketika masa di mana Tuhan Yesus akan datang kembali. Ketiga-tiganya akan ada paralel, kesamaan. Karena apa? Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yudas pasal 1 ayat 7 dikatakan demikian. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar
kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Bapak Ibu, apa dosa Sodom dan Gomora? Dosa Sodom dan Gomora yang terutama yang adalah dosa yang sama yang terjadi pada zaman Nuh adalah mereka sombong. Mereka merasa mereka lebih tinggi dari Tuhan, lebih hebat dari Tuhan. Mereka tidak punya rasa takut akan Tuhan. Sama sekali nggak ada, Bapak Ibu. Mereka menghina Tuhan. Mereka mengejek Tuhan. Dalam Yudas tadi dikatakan, mereka menghujat semua yang mulia di sorga. Mereka tidak saja menghina Tuhan, tapi homoseksual merajalela dalam masa itu. Pencurian, pembunuhan, perampokan dianggap sebagai hal yang wajar. Kalau ada orang mengunjungi kota mereka, mereka akan menangkapnya dan memperkosanya, Bapak Ibu. Kejahatan seks ini tidak terjadi terhadap sesama jenis, tapi terhadap anak-anak juga. Itulah dosa pedofilia. Bapak Ibu, itulah alasan kenapa Tuhan memilih untuk menghancurkan Sodom dan Gomora dengan api belerang dari langit. Hal yang sama terjadi pada masa Nuh ketika Tuhan menghancurkan dunia ini, menghabiskan dunia ini dengan air bah. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali, dosa-dosa ini akan mendominasi dunia ini. Kita akan melihat dengan jelas bahwa dosa-dosa yang terjadi pada masa Nuh, pada masa Lot, akan muncul kembali secara merata di seluruh dunia. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan, ingatlah akan istri Lot. Bapak Ibu, tampaknya kata-kata ini sederhana, Bapak Ibu. Ingatlah akan istri Lot. Tapi kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat dalam. Mempunyai makna yang sangat dalam. Mengapa? Istri Lot hidup dalam waktu 1 hari sebelum kehancuran Sodom dan Gomora. Sama dengan yang terjadi pada masa Nuh. Kelihatannya 120 tahun mereka menanti masa di mana air hujan datang. Sama dengan masa kita sekarang, seolah-olah kita hidup makan, minum, kawin, mawin, melakukan aktivitas kita. Tiba-tiba penghakiman itu datang, hari penghakiman itu datang. Sehingga Tuhan Yesus memberitahukan bahwa waktu dan jamnya tidak ada yang tahu, tapi akan datang tiba-tiba. Yesus memberitahukan hal ini walaupun kita tidak dapat memahaminya. Masa penilaian akan datang, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan Kanada. Orang Kristen banyak dianiaya di sana. Di Israel ketika Paskah, mereka dilarang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 51 orang Kristen di Nigeria dihabisin pada waktu sebelum Paskah. Bapak Ibu, semua akan mengalami hal itu. Bahkan Amerika pun satu waktu kelak akan mengalami hal itu. Sebelum Tuhan Yesus datang, kita akan melihat peningkatan terhadap dosa homoseksual. Homoseksual akan dianggap sebagai hal yang wajar. Bulannya pun dirayakan, dianggap sebagai sesuatu yang wow, cool kalau kamu bisa begitu. Penginjilan akan menjadi sesuatu hal yang dibatasi, tidak bisa. Bahkan untuk berdoa di depan umum, menyampaikan firman Tuhan di depan umum dianggap sebagai kriminal. Di UK, berdoa dalam hati pun dilarang, Bapak Ibu. Harga barang akan naik, melonjak. Krisis ekonomi akan terjadi makin berat dan makin berat. Antikristus sebentar lagi akan muncul di mana-mana dan akan terjadi penyesatan dan penipuan di mana-mana. Orang akan mengatakan, lihat itu ada Kristus di sana. Lihat ada Kristus di sana, tapi anti-Kristus kecil akan muncul sebelum anti-Kristus besar akan muncul, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu pada hari Paskah kemarin yang baru saja kita rayakan, muncul berita yang sangat menghebohkan. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa, tubuh Yesus itu ada, dia tidak bangkit. Tubuhnya ada disembunyikan di dalam piramid di Mesir. Para saintis baru saja menemukan. Bapak Ibu ingat? Matius pasal 24 ayat 26. Ketika Tuhan Yesus mengingatkan tentang penipuan, tentang penyesatan di akhir zaman. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Ingat, mereka menemukan kemarin di Mesir, di dalam piramid. Mesir ada di padang gurun. Jangan kamu pergi ke situ. Lihat, ia ada di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Bapak Ibu, kata dalam bilik ini memakai kata secret chambers. Itu sama seperti piramid.
tempat yang tersembunyi, tempat yang hiding. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tapi kita lihat bahwa penyesatan demi penyesatan muncul di mana-mana. Bangsa-bangsa tidak akan mendapatkan kedamaian, akan ada perang, rumor tentang perang. Kita bisa lihat bagaimana perang tarif ini terjadi makin hari makin mengerikan. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Saya punya apps gempa bumi, earthquake, karena saya takut sekali dengan earthquake. Kalau Bapak Ibu punya apps itu, Bapak Ibu bisa lihat bahwa setiap second, setiap detik itu ada earthquake di mana-mana di seluruh dunia ini. Kelaparan, banyak orang kelaparan di mana-mana, termasuk di negara besar, di Eropa, di Amerika, di mana-mana. Penyakit sampar yang menyebabkan kematian massal. Malapetaka yang jatuh di tempat-tempat yang tidak terduga, tidak biasa. Tornado, badai ganas, dan sebagainya. Bapak Ibu, begitu banyak hal ini akan menandai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tapi yang paling mengerikan adalah manusia menganggap melakukan dosa, homoseksualitas, penistaan terhadap agama, penistaan terhadap Tuhan sebagai hal yang wajar. Tidak ada rasa takut dalam dunia ini. Tidak ada rasa takut dalam hati manusia. Namun sebelum hari itu datang, Tuhan masih memberi waktu anugerah. Sama dengan yang terjadi dengan istri Lot, Bapak Ibu. Walaupun cuma 1 hari atau beberapa jam saja, tapi masih ada kesempatan sebenarnya untuk dia selamat. Namun dia memilih untuk melihat ke belakang, memilih untuk tidak taat ketika kehancuran kota Sodom dan Gomora terjadi. Kita masih diberi kesempatan yang sama seperti istri Lot. Mungkin waktunya tidak lama lagi, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, tapi kita masih diberi kesempatan yang sama sebelum hari yang mengerikan itu datang. Sama seperti penjahat di sebelah kanan Yesus. Waktunya mungkin hanya cuma berapa menit, 1 jam, tapi dia masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Bapak Ibu, saya rasa tidak ada waktu yang sama seperti waktu Nuh, waktu Lot, dengan waktu di mana kita hidup saat ini. Kejahatan makin menjadi, waktu penghakiman semakin dekat, namun kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Sekarang tergantung kita, mau bertobat atau tidak, mau memisahkan diri dari dunia ini atau tidak. Banyak orang mendapat mimpi peringatan dari Tuhan. Banyak orang bertobat melalui sosial media. Banyak orang bertobat melalui khotbah. Kebangunan-kebangunan rohani terjadi di Amerika di sini di antara anak-anak muda. Terjadi secara massal di kampus, di pantai, di mana saja Bapak Ibu. Begitu banyak orang diselamatkan. Mereka memilih untuk memisahkan diri dari dunia ini sebelum waktunya datang. Yang kedua, kita akan melihat siapa istri Lot. Nah Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah menyebutkan siapa istri Lot secara lengkap. Hanya ada 2 bagian Alkitab yang mencatat tentang istri Lot. Itulah Kejadian 19 ayat 26 dan Lukas 17 ayat 32. Hanya disebut namanya adalah istri Lot. Tetapi orang Yahudi menyebutnya dengan nama Adit atau Airit. Nah, banyak komentator berkata bahwa istri Lot ini adalah penduduk asli kota Sodom karena keterikatannya luar biasa dengan keindahan daya tarik dari kota Sodom. Sampai ia berani melawan perintah Tuhan untuk tidak menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Nah Bapak Ibu, tidak ada yang tahu kapan Lot menikah dengan perempuan Sodom ini. Tapi yang pasti ketika Lot ditawan dan Abraham melepaskannya, dikatakan bahwa dan Abraham membawa kembali semua harta benda itu dan juga membawa kembali saudaranya Lot dan harta bendanya dan juga perempuan-perempuan dan orang-orang. Nah kita berasumsi bahwa istri Lot termasuk dalam kata perempuan-perempuan. Roh Kudus tidak pernah meremehkan wanita-wanita yang baik dalam Alkitab dalam kaitannya dengan suami-suami mereka. Bapak Ibu bicara soal Sarah, bicara soal Ribka, bicara soal Rahel, masing-masing memiliki kenangan terhormat di dalam Alkitab. Sehingga tidak demikian dengan istri Lot, tidak pernah disebutkan dia. Kemungkinan dia adalah orang kafir yang tidak percaya Tuhan, yang sama sekali tidak layak dibawa ke dalam rumah tangga yang suci, karena itu pernikahannya tidak dicatat. Nah Bapak Ibu, bayangkan ada 170 nama wanita di dalam Alkitab. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, ingatlah akan Sarah. Ingatlah akan Rahel. Ingatlah akan Hawa. Ingatlah akan Ruth, akan Rahab.
akan Esther dan sebagainya. Tidak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ingatlah akan istri Lot. Apa artinya ini Bapak Ibu? Apa yang harus diingat? Istri Lot menikah dengan Lot dan tinggal di Sodom. Sebelum penghakiman terhadap Sodom dan Gomora, ia bersama suaminya Lot dan kedua putrinya yang belum menikah dipaksa untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Mereka diminta untuk tidak menoleh ke belakang. Mereka diminta untuk lari cepat karena kota itu akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Lot adalah orang yang saleh, tapi tampaknya istrinya tidak. Karena istrinya menolak untuk mentaati perintah Tuhan. Tampaknya istri Lot hanyalah seorang penganut agama. Surga mungkin ada di bibirnya, tapi neraka ada dalam hatinya. Yesus meminta kita untuk mengingat satu nama istri Lot ketika dia berbicara tentang kedatangannya kembali yang menunjukkan sikap manusia yang acuh tak acuh dan tidak siap ketika dia kembali. Tuhan Yesus berbicara seolah-olah kita semua dalam bahaya besar jika kita melupakan pelajaran penting ini. Dia berbicara kepada kita hari ini untuk ingatlah akan istri Lot. Kalau begitu bagian yang ketiga. Apa yang perlu kita ingat Bapak Ibu dari istri Lot? Apa pelajaran penting dari peringatan Yesus tentang istri Lot yang harus kita pegang baik-baik sebelum kedatangannya kembali? Saya mencatatnya paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, ingatlah akan ketidaktaatan istri Lot. Bapak Ibu, kejahatan Sodom dan Gomora begitu besar sehingga Tuhan harus menghancurkan kedua kota ini. Walaupun Abraham meminta agar kota itu tidak dihancurkan, meminta agar Lot diselamatkan. Dan Tuhan memang mengutus 2 malaikat untuk datang membawa mereka keluar dari tengah-tengah kota yang jahat itu. Ketika penduduk kota melihat kedua malaikat itu datang, apa yang mereka buat Bapak Ibu? Mereka meminta Lot untuk membawa kedua orang itu untuk diperkosa oleh mereka. Semua laki-laki, tua, muda, besar, kecil, datang untuk meminta supaya kedua malaikat itu dibawa keluar untuk diperkosa oleh mereka. Tapi Lot berusaha untuk menahannya, menjamu tamunya dengan baik. Apa yang mereka buat? Mereka terus mendesak sampai Lot katakan, ini ada 2 anak perempuanku, pakailah mereka. Bapak Ibu bayangkan, seorang ayah bisa mengatakan, pakai mereka saja. 2 anak perempuan ini. Tapi mereka tidak mau. Mereka tetap katakan, kami tidak mau. Kami mau 2 orang itu atau kamu. Sampai akhirnya malaikat itu membutakan mata mereka sehingga mereka tidak menemukan pintu rumah Lot. Dan akhirnya mereka pulang. Saking jahatnya kota itu. Bapak Ibu, waktu mereka masih berlambat-lambat, kedua malaikat itu menarik tangan mereka. Satunya menarik tangan Lot dan istrinya, satunya memegang tangan kedua putrinya dan membawa mereka keluar segera dari rumah itu, segera keluar dari kota itu. Perintahnya hanya satu, jangan kamu menoleh ke belakang. Tapi istri Lot memilih untuk tidak taat kepada perintah Tuhan itu. Istri Lot dengan sengaja memilih untuk tidak taat dan menoleh ke belakang. Kata Ibrani yang dipakai untuk kata menoleh ke belakang yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya bukan berarti menoleh ke belakang, tapi artinya lebih tepat adalah diartikan ingin pulang kembali. Jadi bukan sekedar menoleh ke belakang, bukan Bapak Ibu. Dia ingin pulang kembali. Artinya dia tidak sekedar menoleh ke belakang, tapi hatinya ingin pulang kembali ke tengah-tengah kota Sodom dan Gomora. Sehingga ketidaktaatan istri Lot ini memang berasal dari hati yang tidak memiliki Tuhan sama sekali. Tidak takut akan Tuhan sama sekali. Bapak Ibu lihat ada pemisahan yang terjadi ketika seseorang memilih untuk tidak taat. Dalam Lukas 17 ayat 34 masih dalam bagian firman Tuhan yang Tuhan sampaikan tentang ingatlah akan istri Lot. Tuhan Yesus berkata begini, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggiling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bapak Ibu lihat akan ada pemisahan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Yesus berkata, mereka melihat tapi tidak memahami. Mereka mendengar tapi tidak pernah mengerti. Istri Lot mungkin secara lahiriah mengikuti kepercayaan suaminya. Tapi dunia ada dalam hatinya. Istri Lot tidak pernah mengalami iman
yang diselamatkan. Bapak Ibu, saya teringat dengan mimpi saya 2 minggu lalu. Saya bertanya kepada orangnya, bolehkah saya memakainya untuk ilustrasi khotbah saya karena cocok. Jadi dalam mimpi saya itu saya dengan salah satu saudara saya, kami sedang berlari karena ada perang besar. Kami berdua berlari. Terus saya bilang, ayo ikut saya cepat, jangan lambat-lambat. Tapi saudara saya ini melihat ada sebuah layang-layang yang besar. Layang-layang itu warnanya hitam putih tapi berkilau, cantik sekali. Dia mengejar layang-layang itu. Saya bilang, jangan kejar layang-layang itu, ayo cepat. Ayo lari cepat, nanti kamu tertangkap di situ. Tapi Bapak Ibu, rupanya layang-layang itu lebih menarik hatinya. Dia tidak mendengar apa kata saya sehingga dia tertinggal. Waktu sebelum mimpi ini berakhir ada suara katakan, seperti itulah orang yang terikat dengan dunia ini, yang tertarik dengan hal-hal dunia ini. Dia akan tertinggal. Saya kaget bangun, saya berdoa dan saya menelpon saudara saya. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir, oh tidak taat sedikit. Tapi kadang-kadang ketidaktaatan itu lahir dari hati yang tidak pernah bertobat, tidak pernah dilahirkan kembali. Saudara saya ini saya yakin sudah pernah atau sudah mengalami apa yang namanya kelahiran baru, sehingga ketika saya mengingatkan dia katakan, oh saya harus kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh, saya sedang renggang. Nah Bapak Ibu, tapi orang yang tidak pernah hidup dalam Tuhan, tidak pernah born again, tidak akan pernah mengalami keselamatan itu. Anda mungkin begitu dekat dengan keselamatan itu, tapi Anda tidak diselamatkan. Anda bisa seolah-olah dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak mendapat tempat dalam hati Anda. Anda bisa pergi ke gereja dan memiliki gereja terbaik, pendeta terbaik, tapi hidup Anda tetap tersesat. Gehasi adalah hamba Elisa. Demas adalah rekan kerja Paulus. Lucifer adalah salah satu malaikat Tuhan. Yudas adalah murid Kristus. Namun mereka semua dikutuk. Karena apa? Mereka tidak pernah hidup sungguh-sungguh takut Tuhan. Istri Lot pun demikian. Dia tidak taat perintah Tuhan karena dia tidak pernah mengalami kelahiran kembali. Dia tidak pernah hidup dalam Tuhan. Dia jauh daripada kehidupan yang benar sehingga dia dipisahkan. Sekalipun Lot diselamatkan, istri Lot tidak diselamatkan karena dia memilih untuk menolak Tuhan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa, oh saya menikah dengan orang yang takut akan Tuhan. Oh saya ke gereja. Oh saya memberi perpuluhan. Oh saya melayani. Jangan pernah Bapak Ibu. Karena jangan sampai kita menjadi sama seperti istri Lot yang kelihatannya dekat dengan keselamatan, tapi tidak pernah mengalami keselamatan kekal karena tidak pernah dilahirkan kembali. Jika kita tidak pernah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita pun akan dipisahkan pada hari kedatangannya kembali. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang perlu kita ingat dari istri Lot? Ingatlah keinginan hati istri Lot yang sesungguhnya. Bapak Ibu lihat, istri Lot tidak hanya sekedar menoleh ke belakang. Tapi hatinya memang ada di kota Sodom. Dia ingin pulang kembali, ingin lari kembali ke kota Sodom. Hatinya ada di sana. Istri Lot ingin pulang karena dia mencintai apa yang ditinggalkannya. Tidak ada satupun dalam dunia ini yang layak mengambil hati kita sampai kita rela mengorbankan kehidupan kekal kita. Mengapa mengorbankan yang kekal demi yang sementara, Bapak Ibu? Itu membuktikan iman Anda ketika kita mengorbankan sesuatu yang kekal demi sesuatu yang sementara. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 62. Bahkan ketika istri Lot diselamatkan oleh malaikat, dia tidak dapat menahan diri untuk keinginannya kembali kepada kehidupan yang jahat dan kepada kota iblis itu. Bapak Ibu, kita tidak dapat hidup dalam dua dunia. Sama sekali tidak bisa. Kita harus panas atau dingin. Nggak bisa suam-suam kuku. Banyak orang mengaku Kristen, tapi hidup dalam dua dunia, berusaha menjadi sama dengan dunia ini. Berusaha untuk menikmati keindahan dunia ini. Ketika istri Lot menoleh ke belakang, isi hatinya penuh dengan rasa cinta, ketertarikan kepada kehidupan Sodom dan Gomora. Hartanya, keinginannya, hatinya ada di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora.
Bapak Ibu, hartanya ada di Sodom dan sementara Anda dapat membawa istri Lot keluar dari Sodom, Anda tidak dapat membawa Sodom keluar dari dalam hati istri Lot. Para malaikat mengingatkannya, tapi percuma. Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya tiap-tiap hari. Kalian ingat, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, sekolahlah dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini hanya tempat sementara di mana kita akan menuju kepada kekekalan. Sehingga jangan pernah tertarik atau mengikat hati kita, kaki kita dengan keindahan dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Bapak Ibu, istri Lot menikah dengan seorang pria yang saleh. Ketika tiba saatnya baginya untuk membuat keputusan, dia memilih dunia ini. Bagaimana dengan Anda? Cara menguji hati kita gampang, Bapak Ibu. Apakah hati kita itu terikat kepada dunia ini atau kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Tanyakan kepada diri Anda, adakah kerinduan dalam hati Anda kepada kedatangan Tuhan Yesus kembali? Adakah Anda excited, rindu, semangat bahwa oh Tuhan Yesus akan datang segera, akan datang kembali? Atau kita katakan, oh saya masih merasa nyaman tinggal dalam dunia ini. Saya senang, saya enjoy tinggal dalam dunia ini. Jika Tuhan datang malam ini, apakah hati kita gembira, semangat, excited, sukacita, ataukah kita sedih? Karena kita harus segera meninggalkan semua keindahan dunia ini. Hanya Anda yang bisa menjawabnya dengan jujur. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu. Ingatlah akan istri Lot. Hukuman yang menimpanya itu terjadi tiba-tiba. Bapak Ibu, betapa mengerikan. Bayangkan berapa jam istri Lot memiliki kesempatan ketika kedua malaikat itu datang di tengah-tengah kota Sodom ke dalam rumah Lot dan memberitahukan kepada dia bahwa Tuhan akan segera menghancurkan Sodom dan Gomora. Mereka harus segera keluar dari kota itu. Bapak Ibu, saya hitung tidak lebih dari 12 jam. Dari kira-kira jam 6 sore, kota itu dihancurkan kira-kira jam 6 pagi. Namun istri Lot tidak menghargai waktu yang sempit itu untuk segera bertobat dan sadar bahwa ini adalah pilihan hidup yang serius. Dia menganggap enteng. Dia tidak berpikir bahwa hukuman itu benar-benar akan datang tiba-tiba. Bapak Ibu, mana pernah dia memikirkan bahwa dalam waktu 12 jam, tubuhnya akan berubah menjadi tiang garam dan dia binasa kekal. Bapak Ibu tahu ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, Tuhan Yesus katakan waktunya itu akan seperti kilat dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Bapak Ibu tahu berapa waktu kilat menyambar? Dalam waktu 1 detik, 1 second, itu kilat menyambar 50 kali. Artinya apa? Waktu kita itu 1/50 second. 1/50 detik, Bapak Ibu. Begitu cepat. Artinya kedatangan Tuhan bisa datang kapan saja, begitu cepat ketika kita tidak menyangka. Ketika kita lagi hidup santai dalam dunia ini, tidak serius dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan datang kembali. Sehingga banyak hamba Tuhan masa kini yang tidak pernah atau tidak mau mengkhotbahkan tentang betapa sempit waktu kita. Betapa penghakiman itu Tuhan itu datang tiba-tiba seperti kilat memancar dari langit yang satu ke ujung langit yang lain dalam sekejap. Seringkali sebagai hamba Tuhan kita menghibur jemaat dengan mengatakan, tenang, take your time. Don't worry, santai saja. Gak usah terlalu takut, Bapak Ibu. Tapi kalau saya akan mengatakan terus-terus kepada keluarga saya, kepada jemaat saya, kepada anak-anak saya, jangan main-main, waktu Tuhan sudah dekat. Anytime. Kapan saja, mungkin malam ini kamu tidur dan tengah malam Tuhan kembali. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Masuk membawa persembahan dan boom, pergi. Mereka tidak pernah menduga, tidak pernah menyangka. Kedatangan Tuhan seperti pencuri, seperti kilat. Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tapi dengan tanda-tanda yang ada sekarang kita tahu bahwa waktunya sudah makin dekat. Karena kita hidup di tengah-tengah zaman seperti zaman Nuh, seperti zaman Sodom dan Gomora. Seperti zaman Lot hidup. Istri Lot mati karena ketidaktaatannya dan hatinya yang mencintai dunia ini. Dia masih diberi kesempatan untuk bertobat.
namun dia memilih untuk mati kekal. Penghakiman Allah pasti. Neraka itu pasti. Suatu waktu kelak tidak ada waktu lagi untuk katakan, Tuhan kasih saya waktu untuk bertobat. Nggak ada lagi waktunya. Karena waktunya hanya 1/50 second, Bapak Ibu. Tidak ada lagi namanya kesempatan kedua. Sehingga sekaranglah waktunya. Kalau Bapak Ibu mendengar khotbah ini dan Bapak Ibu tahu, saya belum pernah dilahirkan kembali. Ambil kesempatan, bertobat, minta Tuhan ubah hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang katakan, saya sudah born again, tapi tidak pernah ada buah dalam hidup Bapak Ibu. Hidup Bapak Ibu dulu dan sekarang sama aja, maka itu tanda tanya besar untuk born again kita. Kalau kita sudah benar-benar born again, tapi kita hidup santai dalam dunia ini, tidak mengerjakan keselamatan kita dengan serius, maka waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan. Kembali bertobat lagi, kembali hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Karena apa? Ingatlah akan istri Lot, waktunya tidak akan lama lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa, peringatan yang sangat luar biasa. Peringatan akan bahaya di depan kami. Ingatlah akan istri Lot. Tuhan, kami belajar Tuhan supaya kami hidup dalam ketaatan. Kami tidak terikat akan dunia ini. Kami hidup sungguh-sungguh jika kami sudah dilahirkan kembali. Hidup sungguh-sungguh takut Tuhan, mengerjakan keselamatan kami dengan serius, menghasilkan buah, menjalin hubungan kami dengan Tuhan tiap-tiap hari. Supaya kami tidak dipisahkan ketika waktunya Engkau datang menjemput kami kembali. Hamba berdoa untuk di antara Bapak Ibu ada yang mendengar firman Tuhan hari ini dan tidak pernah atau belum pernah mengambil keputusan untuk hidup baru, lahir baru, bertobat, born again. Hamba berdoa gerakkan hati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya mengambil keputusan yang tepat dan tidak berlambat-lambat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa supaya kita terus ingat akan istri Lot. Bukan ingat akan kejahatannya, tapi ingat untuk tidak melakukan hal yang sama dengan istri Lot. Hidup dalam pertobatan, hidup bersiap-siap. Kapan saja Tuhan Yesus kembali, kita dalam keadaan siap seperti 5 anak darah yang telah mempersiapkan pelitanya. Kita tidak akan ada perjamuan kudus hari ini, tetapi minggu depan, tanggal 11 Mei 2025. Mari kita tundukkan kepala kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.